Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahaa 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah tarawih dan juga witir serta isya rahimakumullah. 25 hari Ramadan telah kita tunaikan. Artinya malam ini kita memasuki malam yang ke-26 Ramadan 1445 Hijriah. Secara manusiawi memang sudah terasa lelah, mungkin juga mengantuk. Namun 10 yang akhir ini Rasulullah menyatakan inti serta saripatinya seluruh rangkaian ibadah Ramadan. Karena di sela-sela ibadah i'tikaf kita, semoga Allah menjadikan kita istiqamah hingga akhir nanti, maka Allah tidak perintahkan kepada kita 1 tahun itu 1 bulan penuh mencarinya, tetapi dari yang 1 bulan ini dirinci yang paling memungkinkan itu adalah 10 yang akhir ya. Dari 10 yang akhir itu bukan 5 hari, bukan 5 malam, tetapi hanya ada 1 malam ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itulah yang akan kita harapkan, akan kita peroleh. Karena apabila kita memperolehnya setara dengan 83,3 tahun. Kalau usia rata-rata umat Nabi Muhammad 60 sampai 70, andai kita wafat usia 70 tahun, maka sampai usia 83,3 tahun itu kita masih dianggap beribadah. Subhanallah, ini merupakan bonus yang rasa-rasanya mendorong kita untuk betul-betul mengharapkan malam Lailatul Qadar tersebut. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di 10 yang akhir ini juga kita menggalakkan apa yang kita sebut sebagai keutamaan zakat fitri atau zakat fitrah ya. Salah satu fungsinya Rasulullah menyatakan adalah kita berpuasa, namun kadangkala kita tidak mampu mengontrol emosi, sehingga meluncurlah perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, lagwun gitu ya, atau kata-kata yang mengandung dusta wal kadzib, atau perkataan yang mengandung fitnah wal fitan, atau perkataan-perkataan yang mengarah kepada ghibah. Puasanya tetap diakui, tetapi nilainya itu maka di istilah ada puasa yang sempurna, ada puasa yang rusak. Solusinya adalah zakat fitrah ya. Kalau puasa yang tertinggal jelas bisa diganti pada hari yang lain. Ini puasanya nilainya kosong atau berkurang karena tadi tidak mampu mengendalikan kata-kata lagwun ya. Kemudian kata-kata yang mengandung kedustaan, fitnah ataupun ghibah. Yang kedua, seorang yang berpuasa tetapi dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga mengarah kepada perbuatan rafas
Ini kalau dalam ibadah haji dan umrah, fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Rafas itu adalah perkataan dan perbuatan yang mengarah kepada pornografi atau menghayalkan sesuatu, apalagi sampai melakukan perbuatan hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan. Itu bukan lagi sekedar ditebus dengan zakat fitrah, tetapi ada kafaratnya. Berpuasa 2 bulan berturut-turut 60 hari, memberi makan fakir miskin, atau dia membayarkan sedekah, memberikan sedekah. Jadi rasa-rasanya kita sulit untuk memenuhi itu. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat dalam penjelasan matan hadis yang diterima dari sahabat Rasulullah, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tentang keutamaan zakat fitrah itu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, diterima dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Jadi kalau lafaznya dari Rasulullah itu bukan zakat fitrah, zakatul fitri. Apa bedanya zakat fitrah dengan zakat fitri? Zakat fitri ini memang zakat yang diberikan untuk menandai kita berbuka, iftar pada tanggal 1 Syawal. Kalau zakat fitrah itu artinya kembali kepada kesucian. Jadi walaupun agak mirip-mirip, tetapi sebenarnya zakat itu lebih diuntukkan kepada mereka-mereka yang telah berbuka setelah berpuasa 1 bulan penuh, maka disebutkan dengan istilah zakatul fitri. Cuma kita karena serapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia lebih sering mengucapkannya zakat fitrah. Padahal antara fitri dengan fitrah 2 hal yang berbeda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri untuk apa? Tuhratul lis-shaim, untuk membersihkan, menutupi, menyempurnakan serta mengangkat orang-orang yang berpuasa dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan tadi, anil lagwi war rafas tadi, tuhratan lis-shaim anil lagwi war rafas, dari perkataan-perkataan yang tidak patut dan dari perkataan-perkataan yang mengandung pornografi. Kemudian yang kedua, wa tu'matan lil fuqara wal masakin. Zakat fitri itu ditujukan untuk memberi makan kepada fakir dan miskin. Berbeda dengan zakat mal yang asnafnya 8. Tetapi khusus untuk zakat fitri itu asnafnya cuma 2 saja, fakir, miskin. Tapi sebagian kita ada juga yang membaginya menjadi 8 asnaf. Akhirnya jatah fakir miskin berkurang. Saya sarankan kalau bisa untuk yang 8 asnaf itu, karena sudah dikurangi fakir dan miskin tinggal 6 lagi, itu pun riqab dan gharimin kita jarang. Maka kalau boleh untuk amil, untuk mu'allaf itu diambil posnya dari asnaf yang 8. Khusus untuk zakat fitri, tu'matan lil fuqara wal masakin, diperuntukkan untuk fakir dan miskin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zakat mal ada nisabnya 85 gram emas, ada haulnya berputar 1 tahun tidak berkurang dari nisab, kemudian ada kadarnya 2,5%, dan diberikan kepada 8 asnaf tadi, fakir, miskin, amil, mu'allab, riqab, kemudian gharimin, fisabilillah, ibnu sabil. Tapi lihat tadi untuk zakat fitrah, tu'matan lil fuqara wal masakin.
ya, karena dia tidak punya nisab seperti nisab zakat mal, tidak pakai haul, dan diberikan setiap diri kepada fakir miskin setara dengan beras 2,7 atau kita genapkan 3 kilogram. Basnas Tangsel telah menetapkan lebih kurang 50.000 rupiah, ya. Asalkan mereka-mereka yang memiliki belanja tanggal 1 Syawal, maka kelebihannya sudah wajib zakat fitrah atau zakat fitri. Tidak menunggu akil balik yang baru lahir malam hari lebaran itu juga telah dibayarkan oleh orang tuanya. Begitupun anak-anak yang belum balik untuk menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah. Selanjutnya dalam hadis Ibnu Abbas dinyatakan, faman addaha qabla salati fahiya zakatun ya maqbulatun. Siapa yang menunaikan zakat fitri itu sebelum sholat Idul Fitri ditunaikan, maka dia dicatat sebagai zakat yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada panitia zakat supaya jangan menangguhkan zakatnya para mustahik, para muzaki ini sampai khatib turun dari mimbar, karena resikonya faman addaha ba'da sholati fahiya sadaqatun min sadaqat. Siapa yang membayarkan zakat fitrahnya sesudah selesai khatib turun dari mimbar pada saat sholat Idul Fitri, maka dia tidak lagi dicatat sebagai zakat, tetapi hanya merupakan sedekah biasa. Ini resikonya bagi panitia yang tidak menyelesaikan pendistribusian zakat itu, ya, pada saat sebelum ya sholat selesai ditunaikan. Tapi insya Allah biasanya panitia maksimal itu di malam lebaran, insya Allah. Mudah-mudahan Masjid Bani Umar juga sudah mempersiapkan segalanya, sehingga kita doakan kepada para muzaki diberikan Allah kelapangan dan kemurahan rezeki sehingga mampu menunaikan zakat malnya maupun zakat fitrahnya, sehingga bisa memberikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu pada tanggal 1 Syawal bergembira bersama kita insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah keadaan saudara-saudara kita yang masuk dalam kategori fuqara wal masakin yang disebutkan dalam hadis tadi? Seandainya Allah tidak memberikan penjelasan seperti ini, rasa-rasanya kita tidak mengetahui keadaan mereka, dan kita tidak akan menaruh simpati atas kesulitan hidup mereka. Ibu-ibu perhatikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Jelas digambarkan bagaimana kondisi fuqara itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lil fuqara, zakat, infak dan sedekah itu ditujukan kepada fakir. Tidak punya pekerjaan, fakir itu dari kebutuhan hidupnya 100%, dia hanya mampu tutup 30% saja. Miskin punya pekerjaan walaupun serabutan, dari 100% kebutuhan hidupnya dia hanya mampu tutup 50%. Ini yang banyak silent. Artinya dia tidak mau menonjolkan dirinya bahwa dia butuh. Maka di sini juga peran daripada panitia harus mencari mereka. Syukur kalau sudah ada database kita, sehingga mereka tidak ada yang terlewatkan. Ya. Lil fuqara, termasuk juga masakin. Tapi dalam ayat itu hanya disebut fuqara. Fuqara, bagaimana keadaan mereka? Allazi uhsiru fi sabilillah. Kehidupan mereka itu terikat dalam melaksanakan tugas-tugas fi sabilillah. Para dai, para imam, para marbot, para guru-guru TPA, para mereka-mereka yang bertugas di pedalaman untuk menyampaikan dakwah, itu fi sabilillah. Tapi keadaan mereka fakir,
secara materi. Karena mereka terikat dengan pekerjaan fisabilillah itu, Bapak Ibu, la yastati'una darban fil ardi, sehingga dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan lain di permukaan bumi ini. Kalau imam, dia hanya imam saja. Kalau marbot, dia hanya marbot saja. Tidak bisa menyambi pekerjaan yang lain karena dia terikat. Tetapi bagi mereka-mereka yang tidak memahami kehidupan mereka, yahsabuhumul jahilu aghnia, orang mengira dengan penampilannya bahwa dia itu orang-orang yang mampu. Subhanallah, ungkapan Al-Quran luar biasa. Ya, yahsabuhumul jahilu aghnia minat ta'affuf. Kata Allah, ta'rifuhum bisimahum, kamu tandailah mereka dari raut wajahnya. Ya, hanya bisa ditandai dari raut wajahnya. La yas'alunan nasa ilhafa, dipastikan mereka ini tidak akan meminta-minta kepada manusia dengan setengah memaksa. Tidak. Kalau ada yang ngasih diterima, kalau enggak, kalaupun terlupakan, ya mereka mengurut dada. Ya. Subhanallah, yahsabuhumul jahilu aghnia minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum. Ya. La yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin, apa saja yang kamu nafkahkan dari hasil usahamu yang baik-baik, kata Allah, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah maha mengetahui. Jadi Allah itu selalu melihat dan mendengar apa-apa yang dilakukan oleh hamba. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang mengatakan begini, kalau dia butuh, kenapa dia tidak menampakkan diri? Masya Allah, wallahi, memang Allah mentakdirkan sifat fuqara wal masakin ini ada dua, seperti yang kita baca di dalam surat Az-Zariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta mereka itu terdapat hak-hak orang miskin. Orang miskin itu terbagi dua, ada yang sa'il, jelas meminta-minta, tapi ada yang satu lagi mahrum, dia butuh tapi dia tidak mau meminta. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rezeki yang baik, sehingga ketika kita melepas Ramadan ini, kita tidak melewatkan dan tidak melupakan saudara-saudara kita yang amat sangat membutuhkan itu. Dan salah satu jalannya adalah dengan menunaikan zakat, apakah itu zakat mal, terlebih-lebih zakat fitrah ataupun zakat fitri yang sebentar lagi sama-sama akan kita laksanakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian saja kuliah Ramadan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.